Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala serta pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Jika kalian memberi jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain. "Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara sekalian yang baik, bacaan hari ini berbicara tentang daya kuasa. Tuhan Yesus ditanyai tentang kuasa dari manakah yang Tuhan Yesus miliki. Apakah dari Allah atau sebaliknya dari iblis? Pertanyaan yang ekstrim ini dilontarkan oleh para penguasa bangsa Yahudi, para imam kepala, dan pemuka bangsa Yahudi. Perikop hari ini menyajikan kepada kita dua kekuasaan besar yang senantiasa berhadapan sejak dosa ada, yaitu kuasa ilahi melawan kuasa duniawi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nampaknya tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan menolak jika diberikan kekuasaan. Kekuasaan adalah salah satu impian dari banyak orang, karena dengan kekuasaan hidup, manusia akan nampak dan terasa menjadi hidup yang enak, nyaman, dan terjamin. Kekuasaan adalah salah satu hal yang terus-menerus diperebutkan manusia dari zaman ke zaman. Kekuasaan adalah simbol dari kekuatan, simbol dari kemenangan, yang merupakan jaminan bagi kebahagiaan dan kesuksesan hidup. Namun, apakah memang selalu demikian? Kekuasaan memang dapat menjadi jalan bagi kita untuk melayani dan mengabdi sesama kita. Ketika daya kuasa itu didasari datang dari Allah. Ketika kesadaran bahwa daya kuasa pertama-tama adalah sebuah bentuk kepercayaan Allah kepada kita, maka kita akan lebih bijaksana dan mawas diri dalam menjalankan kekuasaan yang ada di dalam genggaman kita. Namun, setiap hidup kita tidak lagi dapat mengontrol kekuasaan yang sementara ada di dalam genggaman kita. Saat itulah bencana terjadi, yaitu bukan lagi kita yang mengontrol kekuasaan, namun kekuasaanlah yang berbalik mengontrol kita. Dari yang semestinya menggunakan kekuasaan dengan bijaksana dan menghadirkan cinta kasih dan keadilan kepada sesama, berbuah menjadi kekuasaan
yang semau gue, yang sewenang-wenang, yang penting saya senang. Kuasa dalam bentuk apapun selalu memiliki kecenderungan untuk menguasai orang lain. Kuasa dari satu sisi menghidupkan, namun dari sisi lain juga bisa sangat mematikan. Seseorang ketika sudah tidak lagi mampu memaknai kekuasaan sebagai jalan pelayanan, akan menganggap orang lain sebagai ancaman ketika dirinya merasa kehadiran orang lain mengganggu kuasanya. Itulah yang persis menjadi latar belakang Injil hari ini. Ketika kehadiran Yesus yang menenteramkan orang lain, menghidupkan masyarakat di sekitarnya, dan memberikan kekuatan iman bagi orang-orang di sekelilingnya, dianggap ancaman besar bagi para penguasa bangsa Yahudi. Oleh sebab itulah, Yesus terus-menerus dipojokkan dan dicari-cari kesalahannya. Kita belajar hari bahwa dunia ini memang lebih suka menyingkirkan orang benar dan baik. Kita juga belajar hari ini bahwa kekuasaan duniawi rupanya memiliki kekuatan yang mampu mengelabui kekuasaan ilahi. Ambisi pribadi adalah jalan masuknya bagi dosa menyalahgunakan kekuasaan. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sadari bahwa kuasa yang ada di dalam hidup kita, entah besar kecil bentuk kekuasaan itu, daya kuasa itu berasal dari Allah. Maka marilah kita pergunakan kuasa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan sikap kasih, adil, dan bijaksana. Jangan kita gelap mata dan menyatakan bahwa kuasa yang ada dalam hidup kita adalah semata-mata karena usaha pribadi kita saja. Karena ketika Allah tidak lagi percaya kepada kita dan mencabut kuasa dari hidup kita, maka gigit jari dan penyesalan adalah hal terakhir yang dapat kita lakukan. Semoga demikian. Amin.